Jangan lupa subscribe. Bayangan itu menembus dinding. Itu membuatku diam sejenak dan berpikir, tadi itu apa ya? Tapi aku harus berpikir positif. Itu mungkin hanya salah lihat. Aku pun dengan segera melupakan kejadian itu dan melanjutkan perjalananku ke ruangan makan. Ayah sedang sibuk mencarikan sekolah untukku dan Jody, sedangkan Bunda pergi ke supermarket untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Tinggallah aku dan Jody di rumah berdua. Seketika suasana rumah berubah menjadi tidak nyaman. Aku mengajak Jody untuk bermain di luar rumah. Tapi malah membuatku lebih tidak nyaman lagi. Jody pun asik bermain sendirian. Dia bermain lari-larian di sekitar pohon mangga yang ditanami di depan rumah. Tiba-tiba aku mulai teringat dengan rumah sebelah. Aku mulai berjalan ke tembok yang membatasi antara rumahku dan rumah itu. Aku mulai mengintip ke rumah tersebut. Aku melihat rumah itu tidak terurus dan sudah banyak rumput liar yang tumbuh di halamannya yang cukup luas. Pandanganku beralih ke balkon kamar di ujung atas. Awalnya aku hanya melihat horden kamar yang bergerak seperti tertiup angin. Namun aneh, kok ada angin di dalam kamar ya? Setelah beberapa lama aku memandang ke kamar itu, muncullah sosok perempuan dengan rambut panjang, sepinggul yang menutupi wajahnya. Dia mengenakan pakaian putih dan kakinya melayang. Aku tersentak kaget, tapi aku bukannya lari masuk ke dalam rumah, melainkan malah terus menatap sosok tersebut. Sosok itu tampak marah dengan perbuatanku. Dia menatapku dengan mata merah. Dan tiba-tiba, astaga, dia lompat. Ya, dia lompat dari baklon. Astaga, dia lompat. Iya, dia lompat dari balkon lantai 2 ke halaman rumahnya. Dia mendarat tanpa luka sedikit pun. Dia lalu berjalan mendekatiku sambil tertawa menyeringai. Aku mulai berpikir perempuan ini bukanlah manusia, melainkan hantu. Aku terdiam membeku di tempat. Pikiranku kosong. Namun saat itu tiba-tiba Jody menyadarkanku. Kak, ngapain tidur di sini? Bangun kak, Bunda udah pulang, kata Jody sambil membangunkanku yang tertidur di halaman rumah sebelah. Entah bagaimana aku bisa tertidur di halaman rumah itu. Sepanjang malam aku terus memikirkan kejadian itu. Kejadian saat aku melihat sosok perempuan dan tertidur di halaman rumah sebelah. Hingga tak sadarkan waktu sudah larut. Mataku sudah mulai lelah dan lama-lama akhirnya aku terlelap di tempat tidurku. Aku melihat sosok perempuan itu kembali di dalam mimpiku. Sosok itu muncul dengan posisi yang sama seperti aku melihatnya di balkon rumah sebelah. Wajahnya sama, wajahnya yang marah. Tidak hanya sekali, bahkan hampir tiap malam dia selalu hadir dalam mimpiku. Ya, dia nampak sangat marah. Hal ini mulai menggangguku dan mulai membuatku takut. Aku memberanikan diri untuk kembali melihat rumah sebelah. Sekarang aku mulai mengintip melalui halaman belakang rumahku. Dari sana aku bisa melihat keadaan halaman belakang rumah sebelah itu. Namun saat aku mengintip, ternyata pandanganku terhalang oleh tumpukan kayu serta tanaman jalar liar yang banyak tumbuh di sekitar kayu-kayu itu.
Aku hanya bisa melihat sedikit ke dalam rumah tersebut. Ternyata di rumah tersebut terdapat kolam renang yang sudah tak terawat, yang hanya ada sedikit air yang keruh dan bercampur lumut serta kotoran lainnya.